Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah dari kelas MN21E dengan nomor NIM 2021008081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi mata kuliah Akuntansi Manajemen, di mana topik judul kita kali ini adalah perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Untuk materi pembahasan yang pertama itu tentunya ada pendahuluan. Mengutip menurut Hong Ren pada tahun 2005, activity based costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber biaya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Terdapat beberapa syarat yang meski dipenuhi oleh perusahaan jika menggunakan sistem activity based costing, yaitu yang pertama itu ada perusahaan dengan modal yang cukup atau perusahaan yang memakai banyak mesin dalam proses produksinya. Kedua, perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. Ketiga, perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama. Dan yang keempat, perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda pada produknya. Lalu selanjutnya mengenai penerapan sistem activity based costing. Salah satu metode untuk menentukan biaya produksi adalah activity based costing. Seperti yang dinyatakan oleh sistem activity based costing, beberapa pemahaman itu diperlukan. Yang pertama, menurut Locker, pada tahun 2007, activity based costing system membebankan biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek yang biaya ini. Yang kedua itu William Carter pada tahun 2009. Activity based costing adalah perhitungan biaya yang memungkinkan alokasi beberapa biaya overhead berdasarkan satu atau lebih elemen yang tidak terhubung ke volume. Prosedur penerapan activity based costing menurut Kurniati pada tahun 2015, activity based costing diimplementasikan menggunakan dua prosedur yang berbeda. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Kedua, dibebankan biaya ke aktivitas. Ketiga, aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa atau korelasi secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produk. Keempat, biaya aktivitas gabungan golongan biaya yang sama. Yang kelima, tarif overhead gabungan. Lalu selanjutnya, manfaat serta syarat-syarat. Yang pertama itu ada manfaat dulu, di mana sistem activity based costing memiliki keuntungan pada perusahaan seperti yang pertama itu ada biaya dan harga pokok produksi yang lebih tepat. Kedua, memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Ketiga, tingkat perbaikan berkelanjutan dengan menghapus atau meningkatkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Keempat, sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan dalam perencanaan strategis. Lalu, menurut Sujarweni, pada tahun 2015, syarat-syarat yang diperlukan dilakukan perusahaan dalam menggunakan sistem activity based costing yaitu yang pertama, modal perusahaan harus mencukupi karena penggunaan mesin. 2. Memiliki diversifikasi produk yang banyak. Ketiga, penggunaan fasilitas yang sama. Keempat, pada masing-masing produk terdapat proses produksi yang berlainan atau tidak sama. Selanjutnya, topiknya yaitu mengenai mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Menurut Garrison, terdapat beberapa tahapan dalam menerapkan biaya berdasarkan aktivitas. Alokasi tahap pertama yaitu menetapkan biaya overhead pada pool biaya aktivitas. Dalam tahapan ini terdapat beberapa langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas. Melakukan wawancara dengan semua orang yang terlibat seperti supervisor dan manajer departemen yang mengeluarkan biaya overhead adalah aturan dasar untuk menentukan aktivitas yang menjadi dasar biaya aktivitas, yang digunakan untuk membantu memahami bagaimana tindakan disatukan dan kemudian dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu tingkat pertama adalah aktivitas tingkat unit.
yaitu operasi yang dilakukan setiap kali unit diproduksi. Jumlah unit yang menghasilkan menentukan jumlah aktivitas di tingkat unit. Memfasilitasi daya dalam menjalankan peralatan menjadi aktivitas level unit karena konsumsi daya sebanding dengan jumlah unit yang dibuat. Tingkat yang kedua itu yaitu tingkat batch. Dilakukan setiap kali batch ditangani atau diproses. Terlepas dari jumlah unit dalam batch, misalnya pekerjaan seperti menempatkan pesanan produksi, membeli peralatan, dan mengatur pengiriman pelanggan. Jumlah batch yang diproses memiliki dampak yang lebih besar pada biaya berbasis aktivitas tingkat batch daripada jumlah unit yang diproduksi, terjual, atau ukuran volume lainnya. Misalnya, apakah batch berisi satu atau ribuan item, biaya penyiapan mesin untuk pemrosesan batch adalah sama. Tingkat yang ketiga itu adalah aktivitas tingkat produk, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produk tertentu dan harus diselesaikan terlepas dari jumlah batch atau unit produk yang diproduksi atau dijual. Misalnya merancang produk, mengiklankan produk, dan mempertahankan manajer dan personal produk adalah semua aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat pelanggan berkaitan dengan pelanggan tertentu dan mencakup aktivitas yang tidak terkait dengan produk seperti panggilan penjualan, pengiriman katalog, dan bantuan teknis umum. Terlepas dari pelanggan mana yang dilayani, produk mana yang dibuat, berapa banyak batch yang dilakukan, atau berapa banyak unit yang diproduksi, aktivitas yang mendukung organisasi dilakukan. Membersihkan kantor eksekutif, memasok jaringan komputer, mengatur pinjaman, menulis laporan tahunan kepada pemegang saham, dan operasi lainnya termasuk dalam kelompok ini. Selanjutnya adalah langkah yang kedua, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas dalam sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Kumpulan biaya aktivitas adalah tempat di mana semua biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu diperhitungkan. Misalnya, kumpulan biaya pesanan klien akan dibayar untuk semua sumber daya yang digunakan untuk memproses pesanan seperti kertas dan penyiapan peralatan. Langkah yang ketiga itu adalah menghitung tarif aktivitas. Tingkat aktivitas dihitung dengan mengalokasikan biaya overhead ke produk dan konsumen. Keseluruhan aktivitas yang diperlukan untuk membuat produk dan melayani klien yang ditentukan oleh biaya waktu berdasarkan aktivitas. Dalam sistem penetapan biaya berbasis analisis, alokasi tahap kedua adalah proses pembebanan biaya ke item dan pelanggan menggunakan tarif aktivitas. Dalam tahap 2, terdapat langkah-langkah berikut termasuk menetapkan biaya ke objek biaya menggunakan tingkat aktivitas dan ukuran aktivitas dan membuat laporan manajemen seperti dengan menggunakan tingkat aktivitas dan ukuran aktivitas, tetapkan biaya ke objek biaya. Dengan menyesuaikan tarif overhead per kelompok biaya yang pemicu biaya yang digunakan oleh setiap produk, tingkat aktivitas yang digunakan untuk membebankan biaya produk pada konsumen tersedia. Lalu menyiapkan laporan untuk manajemen. Setelah menghitung biaya produksi, laporan manajemen dapat dibuat dan laporan manajemen dapat diinformasikan kepada mereka yang membacanya tentang biaya produksi setiap produk menggunakan metode penetapan biaya berbasis analisis. Next, perbandingan biaya produk, activity based costing, dan tradisional. Yang pertama itu ada biaya produk activity based costing. Menurut Charles T. Holmgren, pada tahun 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa, dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan itu. Menurut Sujarweni, pada tahun 2016, terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh perusahaan jika menggunakan sistem activity based costing, yaitu yang pertama, perusahaan dengan modal yang cukup atau perusahaan yang memakai banyak mesin dalam proses produksinya. Yang kedua, perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. Tiga, perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama. Keempat, perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda pada produknya. Yang kedua itu ada biaya produk tradisional. Menurut Rahma Wulan dan Yuni pada tahun 2018, karena biaya produk tradisional umumnya terkait dengan unit konsumsi overhead dan volume proses produksi, alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya bahan baku.
biaya tradisional ini produk harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit dan non-unit dengan rasio konsumsi yang sama. Sebagai hasil dari strategi ini, dapat diasumsikan bahwa keseluruhan biaya overhead pabrik untuk setiap produk adalah sama, karena setiap produk dibebankan jumlah yang sama. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan metode activity based costing. Yang pertama itu adalah kelebihan dari activity based costing adalah menjanjikan biaya produk yang lebih akurat dan informasi yang memberikan pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategi mengenai harga jual, produk, pasar, dan pengeluaran modal. Yang kedua itu pengukuran yang lebih akurat mengenai biaya yang dipicu oleh aktivitas, sehingga memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan nilai produk atau product value dan nilai proses atau process value. Sedangkan kelemahan dari activity based costing adalah yang pertama itu adalah alokasi. Beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan. Hal ini terjadi karena sulitnya menemukan aktivitas dari biaya tersebut. Misalnya, pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Kedua, mengabaikan biaya. Biaya tertentu yang diabaikan adalah analisis, misalnya iklan, riset, pengembangan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, lanjutan dari keunggulan metode activity based costing ialah memudahkan informasi mengenai biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kelemahannya adalah pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Di samping membutuhkan biaya yang mahal juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Materi selanjutnya adalah perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Sistem activity based costing memberikan informasi yang lebih kompleks tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang, mengurangi biaya perusahaan untuk memproduksikan produk atau jasa. Namun, pihak internal perusahaan di sisi lain lebih cenderung menggunakan sistem ini. Perhitungan biaya activity based costing digunakan oleh sebagian perusahaan dalam pembuatan laporan eksternal. Namun, terdapat sebagian besar perusahaan tidak menggunakannya. Setidaknya ada 4 alasan penyebabnya, menurut Garrison et al. Pada tahun 2003. Yang pertama itu adalah laporan eksternal kurang teliti dibandingkan laporan internal yang disiapkan untuk pengambilan keputusan. Karena biaya produksi individu tidak disebutkan dalam laporan eksternal, inilah masalahnya. Harga pokok penjualan dan penilaian persediaan dicantumkan untuk setiap kategori produk tetapi tidak dipilih. Yang kedua itu perubahan sistem akuntansi perusahaan sangat sulit untuk dilakukan. Program komputer yang telah dimodifikasi dan telah dijalankan selama beberapa tahun biasanya merupakan sistem resmi akuntansi biaya perusahaan, sehingga tanpa mengorbankan sumber daya sangat tidak mudah untuk melakukan perubahan program komputer. Yang ketiga itu bentuk activity based costing yang dimodifikasi dapat digunakan dalam mengembangkan harga produk untuk laporan keuangan eksternal. Tujuan ini mencakup agar biaya produk melingkupi semua produksi, biaya overhead termasuk biaya pendukung organisasi, dan biaya kapasitas menganggur dan mengecualikan semua biaya non-manufaktur, bahkan biaya yang jelas-jelas disebabkan oleh produk. Yang keempat ada sistem biaya penyerapan paling sederhana yaitu mengubah biaya overhead menjadi produk menggunakan satu overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya dengan tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Ketika penetapan biaya berdasarkan aktivitas digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke produk, tarif overhead yang telah ditentukan ditempatkan untuk setiap pool biaya aktivitas. Lalu selanjutnya adalah analisis tindakan activity based costing. Menurut Ray H. Garrison, Eric Noren pada tahun 2012, laporan analisis tindakan merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat activity based costing. Laporan analisis tindakan memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis activity based costing konvensional. Laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dalam organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Selanjutnya adalah perencanaan laba. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan laba. Menurut Carter Usry pada tahun 2002,
Perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi, laba, neraca, kas, dan model kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai tujuan entitas dan sebagai acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. Yang kedua itu ada manfaat perencanaan laba. Menurut Harahap, pada tahun 2010, halaman 41, manfaat perencanaan laba adalah yang pertama adalah pemecahan masalah yang lebih terarah. Kedua, pencapaian laba membuat timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya maksimal. Yang ketiga, mengerahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Lalu, yang ketiga itu perencanaan laba jangka pendek. Pada dasarnya, perencanaan laba jangka pendek merupakan bagian daripada proses penyusunan anggaran perusahaan. Namun, terdapat beberapa komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan jangka pendek itu sendiri, seperti harga jual, volume penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba bersih. Dan yang terakhir adalah perencanaan laba melalui model CVP atau Cost Volume Profit, dapat diartikan sebagai sebuah alat atau sarana bagi seorang manajer untuk dapat memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang mengacu pada interaksi harga produk, tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk yang terjual. Perencanaan laba melalui model CVP atau Cost Volume Profit ini dapat dilakukan dengan 4 tahapan seperti yang pertama itu adalah menurunkan biaya tetap, kedua menurunkan biaya variabel, ketiga meningkatkan harga jual per unit, dan yang keempat meningkatkan unit yang dijual. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.